Halo, balik lagi di channel Digital Lesmana. Nah, setelah hampir 2 bulan ini, gua nggak ada upload video dikarenakan ada beberapa kesibukan. Nah, di video sebelumnya kita telah menyelesaikan sesi dari Advanced Python dengan pembahasan mengenai tipe data lanjutan seperti list, tuple, dan dictionary, file handling, error handling, modul, serta package. Nah, mari kita lanjutkan ke sesi pemrograman berorientasi objek pada bahasa pemrograman Python atau yang sering kita kenal sebagai Python OOP. Tapi sebelum kita jelaskan lebih dalam mengenai Python OOP, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai OOP itu sendiri. Apa itu OOP? OOP atau Object Oriented Programming adalah sebuah paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep objek, di mana objek itu sendiri adalah sebuah entitas yang merepresentasikan sesuatu abstraksi dalam dunia nyata ke dalam sebuah kode yang memiliki atribut serta perilaku sehingga memungkinkan pengembang untuk memodelkan elemen-elemen seperti mobil, manusia, atau database sebagai objek yang dengan karakteristik tertentu. Nah, lalu OOP juga dirancang untuk memodelkan dunia nyata ke dalam kode dengan menggunakan beberapa komponen utama. Nah, setiap komponen dalam OOP itu berperan penting untuk menciptakan program yang modular, mudah dipahami, dan efisien. Nah, komponen ini memungkinkan kita untuk merepresentasikan data, perilaku, serta interaksi antar entitas dalam sebuah program. Lalu ada 4 komponen utama dalam OOP yang mendasari cara kita untuk membangun dan mengorganisasi program. Nah, yang pertama itu ada kelas. Nah, kelas adalah template yang mendefinisikan struktur dan perilaku dari sebuah objek. Kelas juga memungkinkan kita untuk mendefinisikan atribut dan metode yang akan dimiliki oleh objek yang dibuat dari kelas tersebut. Nah, untuk analoginya, anggap kelas itu adalah sebuah blueprint mobil. Nah, dan kita dapat membuat banyak mobil dari satu blueprint yang kita buat. Nah, komponen selanjutnya ada objek. Nah, objek adalah contoh nyata dari sebuah kelas yang merepresentasikan data dan dapat berinteraksi dengan objek yang lain. Untuk analoginya, jika kelas itu adalah sebuah blueprint, maka mobil yang dibangun berdasarkan blueprint itu adalah sebuah objek gitu. Terus untuk komponen yang ketiga ada method. Nah, method itu sendiri adalah fungsi yang didefinisikan di dalam kelas dan dapat bekerja pada data yang dimiliki oleh objek. Method juga memungkinkan objek untuk melakukan aksi atau operasi tertentu berdasarkan data yang dimilikinya. Analoginya, jika objeknya adalah mobil, maka metode seperti menyalakan mesin, mematikan mesin, membelokkan mobil, itu adalah cara mobil tersebut berfungsi. Itu. Nah, untuk komponen yang terakhir itu ada atribut. Atribut adalah data atau properti yang dimiliki oleh objek. Atribut itu menyimpan informasi spesifik tentang objek tersebut. Atribut juga memungkinkan objek memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari objek yang lain. Nah, analoginya, jika objeknya adalah mobil, maka atribut seperti warna, merek, atau tipe itu merepresentasikan karakteristik dari mobil tersebut. Tuh. Oke, selanjutnya kita beralih ke PyCharm untuk implementasi Python OOP dengan 4 komponen utama yang telah kita bahas barusan. Ya, pertama-tama kita buat dulu file Python-nya. Misal kita kasih nama OOP komponen. Oke. Setelah itu kita buat dulu kelasnya dengan menuliskan kelas, lalu nama kelasnya. Nah, untuk nama kelas biasanya diawali dengan huruf kapital. Misalnya kita mau membuat
kelas mobil atau kelas car gitu. Car, lalu titik 2. Nah, setelah itu kita inisialisasi atributnya. Nah, misalnya atributnya kita buat 2 atribut. Yang pertama ada brand dan model. Lalu di inisialisasi kita tuliskan self dot brand sama dengan brand, lalu self dot model sama dengan model. Nah, setelah itu kita buat juga nih metodenya mau apa. Misalnya kita buat metodenya start engine. Lalu untuk metode start engine kita return sebuah string engine start. Nah, setelah itu kita buatkan objeknya dengan menuliskan sebuah variabel namanya misalnya my car sama dengan, nah lalu kita panggil nama kelasnya kelas car. Nah, di sini kita masukkan atributnya apa. Mobil itu memiliki atribut apa? Misalnya tadi kan ada 2 parameter atribut tuh, ada brand sama model. Yang pertama brandnya kita kasih Honda. Yang kedua misalnya Civic. Nah, untuk mencoba ininya apa mengakses kelasnya, kita coba print my car. Nah, sini kita coba print metodenya misalnya start engine, lalu kita jalankan. Nah, maka tampillah engine start. Nah, yang ini. Atau misalnya kita mau menampilkan salah satu atribut dari kelas yang kita buat. Nah, kita bisa ganti ininya dengan misal brand. Nah, maka pas kita jalankan programnya, nah brandnya akan muncul Honda karena kita menginisialisasi brand dari car itu adalah Honda gitu. Atau misalnya model, nah, maka yang tampil modelnya Civic tuh. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita mengenai Python OOP beserta beberapa komponen utamanya. Nah, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya di mana kita akan membahas beberapa prinsip utama dari OOP seperti encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction. Nah, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.